Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share ya. Terima kasih. Di sini Ibu mau mereview sedikit, yaitu berdasarkan teori biaya berdasarkan kepada pendekatan total. Di mana tadi di slide sudah bisa kita buat kesimpulan bahwa total fixed cost itu gambarnya adalah horizontal. Berapapun key yang dihasilkan, output yang dihasilkan mau 10, 20, 30, 40 dan seterusnya, biaya adalah tetap karena input yang digunakan di sini adalah fixed input sehingga biayanya adalah fixed cost. TFC. Kemudian juga ada total variable cost, di mana variable cost ini nilai yaitu berasal dari input yang variabel atau dikenal dengan variable input atau input yang berubah. Di mana kurvanya tadi dimulai dari 0, kemudian dia akan mengalami, nah ini, dia agak lebih landai, kemudian agak lebih tegak dia. Ini yang dikatakan dengan total variable cost. Jadi seiring dengan perubahan key yang dihasilkan, biaya akan semakin meningkat dia. Namun semakin lama dia akan semakin berbeda perubahannya. Maka total cost adalah total dari TFC ditambah dengan TVC. Ini misalnya 0, misalnya di sini 50, berarti 0 tambah 50, maka 50 untuk total cost. 10 ditambah di sini 50, berarti nanti di sini berapa? Nih 50 tambah 50, berarti di sini adalah 100. Maka nanti akan bisa diperoleh total cost gitu. Ini adalah untuk pendekatan total, jadi nggak susah ya. Yang kedua, yaitu dari pendekatan marginal. Kalau pendekatan marginal, berarti yang dilihat yaitu dari segi perubahan. Tadi kemarin di slide sudah dilihat marginal cost. Di mana marginal cost itu dimana tadi, yaitu pada suatu waktu dia akan menurun dari kiri atas ke kanan bawah sampai di titik tertentu, kemudian akan mengalami kenaikan. Ini adalah marginal cost. Dia mengalami penurunan dulu, kemudian bisa naik. Di penambahan output bisa menyebabkan biayanya turun, kemudian tambah lagi output bisa menyebabkan biaya marginalnya akan naik. Nah, terus apa lagi? Ada yaitu AFC. AFC itu AFC di sini saja ya. AFC, nah ini dia. Semakin lama dia akan semakin menurun. Kemudian juga ada AVC, yaitu AVC itu dia menurun dulu, namun pada satu waktu dia akan mengalami peningkatan. Ini AFC, ini AVC. Maka AC atau ATC gimana? Tambahan dari AFC tambah AFC. Berarti di atas ini dia. Ini adalah AC. AC pada suatu waktu dia turun, kemudian dia mengalami peningkatan. Kenapa? Karena AVC mengalami peningkatan, sedangkan AFC turun selalu. Tuh. Nah, hal yang perlu kita lihat di sini di pendekatan marginal apa? Yaitu MC itu pasti akan memotong AVC dan AC di titik minimum. Di ini AVC, dia turun sampai di titik paling minimum. Kemudian akan mengalami peningkatan AVC. Nah, begitu juga untuk AC. Di mana nilai AC yaitu dia semakin turun, jadi penambahan key akan menyebabkan biaya rata-rata turun sampai di titik tertentu. Namun pada suatu kondisi dia akan penambahan key malah akan menyebabkan biaya naik. Jadi saudara harus buat kurvanya, yaitu
MC harus memotong AVC dan AC di titik minimum. Nggak boleh, ini yang benar ya, nggak boleh saudara buat ini MC, kemudian ini AVC, pada titik minimum sini, ini AC, ini salah ya, ini adalah gambar yang salah, ini yang gambar yang benar. Itu kesimpulan dari pendekatan pendekatan total dan marginal dalam jangka pendek. Masuk ke dalam jangka panjang. Nah, dalam jangka panjang, bagaimana dengan pendekatan total? Kita tahu bahwa dalam jangka panjang tidak ada yang namanya fixed input, berarti tidak ada fixed cost di sana, semuanya adalah variable cost. Sehingga langsung saja kita buat yaitu total cost-nya. Di mana total cost yaitu Q di sini adalah LTC. Kenapa L? Karena long run. Long run total cost ini 0. Jadi gimana gambarnya? Nah, ini total cost, tapi ini sudah dalam bentuk long run. Lorang total cost, di mana lorang total cost ini dimulai dari 0 karena tidak ada fixed cost. Kemudian pada saat Q sama dengan 0, maka LTC sama dengan 0. LTC akan terus naik. Nah, dia akan naik, biaya akan terus naik seiring dengan penambahan produksi atau Q. Gitu. Kemudian kita lihat dari segi pendekatan marginal. Nah, kalau dari segi pendekatan marginal, berarti itu kita buat apa? Sama ada MC, suatu waktu dia mengalami penurunan, kemudian menaik. Karena dia dalam jangka panjang, maka dikenal dengan LMC. Kemudian ada average cost atau biaya rata-rata secara keseluruhan. Ini dia. Suatu waktu dia mengalami penurunan sampai titik minimum, naik lagi. Ini adalah LAC, long run, ini long run. Sehingga ini adalah titik di mana MC akan memotong AC, yaitu di titik minimum LAC. Jadi perbedaannya di sini, kalau di jangka pendek ada fixed cost, sedangkan dalam jangka panjang nggak ada fixed cost, sehingga gambarnya hanya berbeda sedikit saja. Perusahaan, kemungkinan kapasitas produksi dari perusahaan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memperluas kapasitas produksinya, di mana ia bisa menentukan besarnya kapasitas pabrik yang akan bisa meminimumkan biaya produksi. Jadi dia lakukanlah analisis berdasarkan kepada kurva biaya total rata-rata atau average cost atau AC. Jadi nanti dianalisislah mana yang nanti bisa meminimumkan biayanya. Nah, di gambar ini ada 3 kapasitas. Ada kapasitas 1, ada kapasitas 2, dan ada kapasitas 3. Di mana masing-masing tersebut memiliki biaya yaitu AC1, AC2, dan AC3. Nah, apabila misalnya produsen mau menghasilkan 100 unit Q, maka kalau menggunakan kapasitas 1, ini tadi kapasitas 1, ini kapasitas 2, ini kapasitas 3. Kalau menggunakan kapasitas 1, maka kalau produksi sebesar 100, maka biaya rata-ratanya ada di titik A. Sedangkan kalau kita menggunakan kapasitas 2,
itu biaya produksi rata-ratanya lebih tinggi, yaitu di titik B. Makanya bagi perusahaan pasti dia akan lebih memilih A dibandingkan daripada B. Nah, kalau 130 kapasitas 1 di titik A kecil, nah sedangkan kapasitas juga di titik A kecil, berarti dia bisa menggunakan mau kapasitas 1 atau mau kapasitas 2, atau logikanya itu kayak menggunakan mesin 1 atau mesin 2 kayak itu. Nah, berarti bisa kedua-duanya di titik ini. Kemudian kalau kapasitas pada saat dia meningkatkan produksi menjadi 160 menggunakan kapasitas 2, biayanya di titik C misalnya. Sedangkan kalau kapasitas 1 ini digunakan di D. Kapasitas 1 lebih mahal dibandingkan kapasitas 2, maka pasti akan dipilih di kapasitas 2. Kemudian kalau 240 berarti bisa di sini. Mau 2 atau 3 sama dia. Kalau ini mana yang dipilih 2 atau 3? Pasti akan dipilih adalah kapasitas 3. Misalnya ini titik E. Nah itu. Jadi penggunaan kapasitas ini bisa digunakan untuk meminimalkan biaya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa peminimalan biaya jangka panjang tergantung kepada dua faktor, yaitu tingkat produksi yang ingin dicapai sama dengan sifat dari kapasitas pabrik yang tersedia. Tuh. Skala ekonomi. Skala ekonomi yaitu bagaimana produsen bisa menurunkan biaya ketika terjadi penambahan Q. Jadi kalau kayak orang mau memproduksi kan ada scale of economy, yaitu kapan, yaitu dimana dia bisa menghasilkan lebih banyak tapi biayanya lebih murah. Nah, kalau digambar yang mana dia? Itu pada saat Q-nya bisa lebih tinggi, biayanya lebih rendah. Oke, berarti sampai titik ini. Dimulai dari titik ini misalnya ke kiri. Ini dikatakanlah dengan skala ekonomi, di mana penurunan biaya dari AC1 ke AC2 dengan bisa menambah Q dari Q1 ke Q2. Turun lagi jadi AC3, maka produksi akan maksimal. Jadi besarnya semakin bisa diturunkan biaya, maka Q akan naik. Jadi bagaimana menurunkan biaya agar Q-nya naik? Itu yang dikatakan dengan scale of economy. Jangka panjang bisa diperoleh dari gabungan daripada biaya produksi yang minimal ini. Nah, slide-nya mungkin bisa dilihat di buku ya. Jadi kalau digabungkan tuh ya, gabungan dari titik-titik minimum, maka diperoleh yaitu LAC, longan average cost. Sampai sini ya untuk pertemuan kita atau penjelasan dari Ibu. Syukran jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.